Jadi oleh karenanya kita sebagai praktisi meditasi, bagaimana agar supaya ketiga latihan ini secara berkesinambungan ya, terus kita bisa tingkatkan, apakah itu dari segi pelaksanaan sila, samadhi ataupun panya. Kenapa demikian? Karena kita masihlah dalam tahapan yang namanya latihan. Kita belum terbebas dari belenggu. Sebagaimana kita ketahui bahwa pelaksanaan daripada sila itu sendiri membantu kita dalam mengatasi segala bentuk kilesa atau kekotoran batin yang sifatnya kasar, yang muncul dari ucapan dan tindakan jasmani. Kalau kita mengacu pada 5 sila, itu menjaga agar supaya kita terhindar dari hal-hal yang buruk yang muncul dari tindakan jasmani dan ucapan. Jadi kalau Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam kesehariannya mampu menjalankan 5 sila secara baik, tentu ini yang akan menghindarkan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian tidak terjerumus di dalam hal-hal yang tidak baik yang muncul atau yang kita lakukan dari tindakan jasmani maupun ucapan. Itu sila. Ya, kalau kita jalankan 5 sila di dalam keseharian kita, ya kita akan terlindungi atau akan terhindar dari hal-hal yang buruk yang muncul dari tindakan jasmani kita, apakah itu menyakiti, membunuh, ya, atau mengambil barang yang bukan hak atau milik kita, atau yang berkaitan dengan keutuhan daripada kehidupan dalam rumah tangga. Itu dari sisi perbuatan tindakan jasmani. Kemudian tidak melukai, mencederai diri kita dari sisi ucapan. Apakah itu berupa ucapan yang kasar, ya, berbohong, memfitnah, menghasut. Kita terhindar dari perbuatan-perbuatan ini kalau kita mampu, ya, mengamalkan atau menjalankan nilai-nilai sila itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau mau hidup ini aman, tentram dari hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang buruk dari sisi tindakan jasmani atau ucapan, berpegang teguh kepada 5 sila sebagai seorang perumah tangga. Karena ini yang paling kasar, artinya yang muncul, yang nampak dari tindakan atau perbuatan itu sendiri. Maka pertama-tama di dalam latihan kita, ini harus kita bisa bendung dulu. Kilesa,
atau kekotoran batin yang sifatnya kasar ini mesti kita bisa kendalikan. Sehingga dengan demikian ini yang akan menjadikan kita semakin mudah untuk dapat mengendalikan kekotoran batin atau kilesa yang sedang, yang menyangkut tentang apakah itu yang namanya nafsu-nafsu keinginan, apakah itu yang namanya itikat atau kemauan jahat, kemalasan dan kelambanan, ya, kekhawatiran dan kecemasan, ataupun keraguan-raguan. Ini adalah bentuk-bentuk daripada kekotoran batin atau kilesa yang sifatnya sedang, yang mana menjadi peranan daripada samadhi untuk mengatasi itu. Jadi kalau dalam level pengembangan sila itu mengontrol tindakan kita yang keluar dari bentuk tindakan jasmani atau ucapan. Tetapi untuk mengendalikan dan mengkondisikan agar supaya pikiran itu tenang dari pengaruh-pengaruh nafsu-nafsu keinginan, ya, itikat yang tidak baik, sifat malas, lamban, ragu-ragu, khawatir, cemas tadi, inilah pentingnya samadhi. Membuat pikiran itu tenang. Tapi tidak artinya serta-merta membuat kekotoran-kekotoran batin itu sirna. Dia hanya sekedar membuat mengendap. Ya. Karena apa? Karena di sini masih ada keserakahan, masih ada kebencian, masih ada kegelapan batin atau kebodohan batin yang sifatnya sangat halus. Jadi artinya ketika kita menjalankan sila, tidak serta-merta ya, pikiran itu sepenuhnya jernih. Tidak sepenuhnya pikiran itu aman. Karena bisa jadi seseorang itu emosi, pikirannya emosi. Tetapi ketika dia mampu memiliki sila, emosi tadi tidak diluapkan dalam bentuk tindakan jasmani ataupun ucapan. Bisa jadi seseorang itu marah, bisa jadi seseorang itu benci. Tetapi karena dia memiliki sila, mampu mengendalikan diri, kebencian tadi, kemarahan tadi tidak diluapkan dalam bentuk umpatan ataupun dalam bentuk ya, tindakan jasmani, apakah itu berupa memukul, menendang dan sebagainya. Tidak terjadi. Kenapa? Karena dia memiliki sila. Tetapi kalau artinya pikiran itu mampu dibuat tenang, maka kebencian, kemarahan, dan hal-hal yang tidak baik yang lainnya itu tidak muncul. Tidak muncul bukan berarti dia tidak ada. Dia hanya diam. Kenapa? Karena tenang. Tenang seperti ibarat aliran air yang ada di sungai, ya, tenang. Tapi bukan berarti di dasarnya itu tidak ada lumpur, ada lumpur. Nah, lumpur-lumpur ini akan membuat air itu jadi keruh kalau
ada faktor yang menyebabkan itu terjadi. Sama seperti dengan kita. Ketika Bante bicara seperti ini, semua kita tenang, damai. Tapi damainya kita, tenangnya kita pada saat kondisi-kondisi ini bisa karena memang keadaan itu berjalan normal. Kondisi itu berjalan normal. Tidak ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Semua sesuai dengan apa yang kita inginkan. Artinya AC-nya dingin, duduk bersilanya empuk, tidak ada nyamuk. Coba AC-nya tidak hidup misalnya. Paitiannya keras, tidak enak diduduki. Banyak nyamuk. Mulai. Bisa jadi kita itu kesal. Kalau kita artinya masih mampu menahan sifat atau rasa kesal tadi, tidak sampai bertindak, maka masih aman. Tapi kalau itu tidak bisa kita kontrol, dia akan muncul dalam bentuk tindakan, ya, nyamuk yang gigit dipukul, ya, terjadi di situ melanggar sila, macam-macam. Jadi artinya kilesa-kilesa ini akan nampak, akan keluar ketika segala sesuatu itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Artinya berlawanan dengan kehendak. Maka di sini pentingnya mengerti dan memahami Dhamma. Ini yang membuat kita jadi mampu menerima kondisi sebagaimana adanya. Tapi kalau batin kita tidak terlatih, ya, di sini kilesa-kilesa ini akan bereaksi dan tergantung daripada tingkat kesabaran kita masing-masing. Maka disinilah pentingnya pengembangan daripada yang namanya panya. Nah, jadi kalau kondisi itu aman-aman, ya kita semua baik-baik, kita semua tidak ada masalah. Tetapi ketika kondisi dan keadaan itu tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan atau inginkan, gejolak daripada batin di situ akan bereaksi. Maka kita sangat membutuhkan pengembangan yang namanya panya. Karena panya inilah yang akan mampu mengikis secara total habis yang namanya loba, dosa, moha. Keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Jadi tahapan-tahapan sekecil apapun dari praktik itu kita butuh. Misalnya, ketika kita duduk meditasi, muncul satu rasa kebas atau kesemutan. Ini normal terjadi bagi seorang praktisi meditasi. Ada dua kemungkinan ketika kesemutan atau kebas itu muncul pada diri kita. Yang satu dan paling sering terjadi, kita bangkit dari meditasi kita. Kalau sudah tidak tahan, bangkit. Atau merubah posisi duduk. Itu yang paling sering terjadi. Tapi seyogyanya seorang meditator atau praktisi meditasi yang baik, dia semestinya menyadari, mengamati kemunculan proses daripada kesemutan itu. Mengamati artinya bagaimana? Mengerti bahwa yang sakit ini apa?
Yang merasakan sakit apa? Artinya nantinya Anda di situ akan memahami bahwa yang sakit ini hanyalah sekedar jasmani kita. Dan yang merasakan, yang mencerap, yang berpersepsi dan yang mengetahui sakit kesemutan itu adalah batin. Jadi setiap kali kemunculan daripada gejolak jasmani terjadi dalam setiap individu diri kita masing-masing, harusnya kita renungkan itu. Oh, ini yang sakit hanyalah jasmani. Kita merasakan sakit karena kita mencerapi, berpersepsi adanya yang namanya perasaan, adanya yang namanya sanya, adanya namanya sangkara dan vinyana. Dan semua ini adalah sesuatu yang sifatnya tidak kekal. Dan secara terus-menerus, kalau itu direnungkan, dipahami, ini yang pada akhirnya akan membawa kita pada satu pemahaman bahwa semua ini memang sifatnya tidak kekal, selalu berubah-ubah, ya, dan tanpa diri. Namun bagaimanapun di dalam diri kita terkadang kita tidak mampu melihat ini karena adanya keberlangsungan. Apa yang berlangsung? Ya proses itu. Ya. Sehingga kita tidak melihat satu perubahan itu benar-benar terjadi. Ini yang disebut sebagai santati. Kemudian kita tidak merasakan duka sepenuhnya sebagai duka karena adanya namanya iriya pata, gerak-gerik jasmani. Nah, seperti yang sudah Bante katakan tadi, ketika kesemutan muncul kita merubah posisi. Jadi belum benar-benar kita mampu mengamati apa yang sakit, apa yang merasakan sakit, kita sudah merubah posisi duduk, kesemutan itu sudah hilang. Jadi kita menganggap bahwa sudah tidak ada duka di situ, walaupun sebenarnya ada. Ini yang menyebabkan kita tidak sepenuhnya mengerti dan memahami. Artinya perenungan itu tidak pada titik akhir sebuah kebijaksanaan bisa muncul. Ya. Akhirnya pemahaman kita hanya sampai di situ. Namun kalau ini bisa pada titik yang membawa kita pada kemajuan pencapaian sebuah kebijaksanaan, ini yang semestinya harus kita usahakan di dalam latihan itu, panya kebijaksanaan. Dan ini harus dilatih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tidak bisa ini muncul dengan sendirinya. Semua membutuhkan satu proses. Walaupun sekecil apapun proses itu, tapi penting. Jadi di dalam latihan kita, setiap fenomena yang muncul itu mesti disadari. Sebentar saja artinya sati kita muncul, ini akan sangat membantu. Artinya apapun yang terjadi, sati harus ada dulu. Karena ini yang akan mengantarkan kita pada tahapan berikutnya untuk mencapai yang namanya pengertian jelas terhadap fenomena yang terjadi di dalam proses itu sendiri. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian,
menjadi penting bagi diri kita masing-masing untuk membangkitkan satu kesadaran agar supaya setiap kejadian yang kita alami, yang terjadi pada diri kita, kita sadar. Dan ini harus dilatih, ya, harus dilatih untuk bisa terus memiliki satu kesadaran terhadap jasmani ini, terhadap aktivitasnya, terhadap apapun yang terjadi. Ini membutuhkan perhatian yang tidak kecil. Dan seperti yang sudah Bante sering katakan, faktor-faktor yang menyebabkan kesadaran kita menjadi lemah, itu harus kita hindari. Seperti misalnya kebiasaan-kebiasaan minum minuman keras, ya, termasuk juga yang berhubungan dengan makanan, mengkonsumsi makanan. Maka di dalam Uwada Patimokkha itu disebut, ya, bojjane matanyuta, terkendali dalam hal makan, menyokong latihan kita, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kenapa demikian? Kalau kita tidak mampu mengendalikan diri dari sisi makanan, ini salah satu yang menyebabkan kita jadi malas. Dan kalau kemalasan ini terus berkembang, kita biarkan, akan membawa efek yang tidak baik, bukan hanya saja dari segi latihan spiritual, tetapi juga dalam segi keseharian kehidupan duniawi ini pun jadi mundur. Anda bisa lihat, kalau orang yang bermalas-malasan, ya, kemunduran yang akan diperoleh, bukan kemajuan. Apalagi kalau sudah berbicara yang namanya spiritual, praktik. Semangat harus terus berkembang. Kalau orang yang belajar ilmu kedokteran itu paham kerusakan daripada otak yang disebabkan oleh pengaruh minuman keras itu sangat luar biasa. Maka kenapa Sang Buddha menggarisbawahi begitu pentingnya nilai daripada sila kelima itu? Ini yang kita kadang tidak cukup dalam memahaminya, sehingga kita beranggapan tidak apa-apa. Yang penting tidak mabuk. Ini yang sering menjadi alasan kita untuk selalu melakukan pembenaran terhadap hal ini, kita tetap lakukan. Nah, konsep-konsep pengertian, pemahaman seperti ini itu paling tidak harus ada pada diri kita. Sehingga hal-hal yang menyebabkan kita tidak bisa maju, tidak bisa berkembang, ya, itu bisa kita hindari. Tetapi selama itu kita biarkan, ya, selama itu juga kita akan stuck di dalam memperoleh kemajuan di dalam praktik. Dan bukan dalam hal ini saja. Ya, banyak hal di dalam kehidupan kita sehari-hari terkadang sulit untuk bisa kita hindari. Karena
Karena satu, faktor lingkungan kita di mana kita berada, ditambah lagi dengan faktor kebiasaan kita, ini lebih sulit lagi. Untuk bisa kita melepaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, itu bukan satu hal yang gampang untuk dilakukan. Kenapa Bante katakan merupakan satu hal yang tidak gampang? Karena permasalahannya itu bukan hanya terjadi pada saat kelahiran kita saat ini saja. Apapun bentuk daripada sifat-sifat yang kental yang kita bawa dalam hidup ini, yang kita miliki dalam hidup ini, itu sudah mendarah daging. Dari kelahiran dan kelahiran yang berulang-ulang. Maka itu yang menyebabkan ini semua menjadi sulit. Jadi oleh karenanya kenapa di dalam kehidupan kita ini menjadi sangat penting bagi kita semua untuk bekerja, berusaha semaksimal mungkin agar supaya bagaimana caranya kebiasaan-kebiasaan ini bisa kita minimalisasi. Kalau tidak, kita dimakan oleh waktu, kita dimakan oleh usia tua, dan pada akhirnya kehidupan kita berakhir. Ketika itu terjadi, siapapun tidak ada yang bisa menolong diri kita selain ya diri kita. Begitu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ini yang menyebabkan begitu pentingnya suatu kebijaksanaan itu harus terus kita kembangkan. Yang namanya kebijaksanaan, Anda ingin menjadi orang yang bijak, itu bukan satu hal yang bisa dimunculkan begitu saja. Butuh proses yang panjang. Paling tidak artinya kita harus berusaha di dalam keseharian kita bagaimana agar supaya kita mampu bertindak bijak dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Sekecil apapun perbuatan itu. Ini yang akan mengantarkan kita pada pencapaian sebagai orang bijaksana itu sendiri. Jadi apapun bentuk perbuatan yang kita lakukan, itu mutlak kita membutuhkan yang namanya kebijaksanaan, panya. Maka kenapa di dalam jalan tengah berunsur 8 atau beruas 8 itu poin pertama dan kedua itu merupakan implementasi dari kebijaksanaan. Sama diti dan sama sangkapu itu bentuk dari panya. Nah, kalau kita pelajari di dalam Owada Patimokkha, itu panya berada di poin terakhir, sila, samadhi, dan panya. Tetapi kalau jalan tengah beruas 8 atau berunsur 8, itu panya, sila, samadhi. Kenapa? Karena tidak mungkin kita akan memiliki sila, memiliki ucapan yang benar, perbuatan yang benar, mata pencarian yang benar, kalau kita tidak memiliki kebijaksanaan. Jadi pada tahapan-tahapan awal, sekecil apapun bentuk perbuatan itu harus ada panya di situ, sehingga kita bisa benar-benar memiliki perbuatan yang benar itu sendiri. Maka kenapa saya katakan 3 latihan, ya, sika, trisika, tisika, 3 latihan. Sika itu artinya latihan, sila, samadhi, dan panya, ya. Sila sika, samadhi sika, dan panya sika ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Kan dari tahapannya juga seperti itu. Sila, fungsi kerja, tugasnya mengikis kekotoran batin yang sifatnya paling kasar. Samadhi mengikis kekotoran batin atau mengatasi kekotoran batin yang sifatnya
sedang atau menengah. Panya itu mengikis secara total kekotoran batin yang sifatnya paling halus, yaitu loba, dosa, moha. Kalau yang kasar, ya bentuk-bentuknya adalah berupa pelanggaran dari nilai-nilai sila. Kalau yang sedang, bentuknya apa? Ya, kamacanda, ya, biapada, tinamida, uda cakukuca, dan wicikica. Nafsu-nafsu keinginan, itikat yang tidak baik, kemalasan dan kelambanan, kekhawatiran dan kecemasan, serta keraguan-raguan. Ini merupakan bentuk daripada kekotoran batin yang sifatnya sedang, atau sering juga kita sebut sebagai pancaniwarana, yang merintangi batin untuk maju. Panca, 5, niwarana, merintangi. Jadi 5 rintangan batin yang merintangi batin ini untuk berkembang dan maju. Kemudian yang paling halus kilis atau kekotoran batin itu adalah itu, loba, dosa, dan moha. Ini merupakan aku salah mula, ya, akar daripada semua hal-hal yang tidak baik, akar dari semua hal-hal yang buruk, yaitu loba, dosa, dan moha, keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Kita bahkan kadang sangat sulit untuk bisa melepaskan diri dari jeratan loba, dosa, moha. Dalam hal-hal perbuatan yang nampaknya tidak ada keserakahan, bisa saja disusupi oleh keserakahan. Yang nampaknya tidak ada kebencian, kalau kita lihat dari segi kasat mata tidak nampak, tapi bisa jadi itu didasari juga oleh kebencian. Demikian pula kebodohan batin. Ya, jadi ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya, pentingnya kita menyadari, ya, betapa pentingnya latihan di dalam keseharian. Memang tidak bisa dipungkiri kehidupan kita sebagai perumah tangga ini banyak sekali belenggunya. Banyak sekali tantangan dan rintangan. Tapi bagaimanapun itu adalah sebuah konsekuensi yang sudah kita pilih. Jadi apapun hidup, ya, ini, apapun status kita di dalam sosial masyarakat, semua ada konsekuensinya. Bahkan menjadi seorang biku sekalipun banyak konsekuensinya. Dan siap tidak siap, kita harus siap akan konsekuensi itu. Demikian pula menjadi seorang perumah tangga. Belum lagi, artinya harus mencari nafkah, mengurus anak, ya, menghadapi perkembangan zaman. Belum lagi bagaimana harus menyikapi, ya, melawan pengaruh-pengaruh daripada sosial media, iklan dan sebagainya. Semua ini merupakan satu hal yang mau tidak mau harus kita hadapi. Dan sulit atau gampangnya dari semua permasalahan yang kita hadapi, itu yang akan membedakan adalah pemahaman kita terhadap dhamma itu sebesar apa. Jadi semakin pemahaman itu besar, semakin tinggi, artinya semakin tingginya, semakin besarnya pemahaman kita terhadap dhamma, semakin kita mengerti, ini yang akan menjadikan itu semakin mudah di dalam kita menghadapi semua persoalan itu. Maka dikatakan dhammo hawirakati dhamma cari. Dhamma akan melindungi,
mereka yang mempraktikkan Dhamma. Jadi praktik Dhamma ini yang akan membuat hidup ini semakin mudah. Yang secara otomatis ini yang akan menjadikan kita bisa terbebas dari hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan ini. Ya, jadi itu penting sekali ya untuk kita mengerti dan pahami. Jadi saya rasa itu yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, karena mungkin ya kita tidak selamanya tahu dan mengerti dan paham. Jadi kesempatan-kesempatan ini mungkin menjadi kesempatan kita untuk berbagi. Ya silakan. Ya. Ini datang dari jauh nih, dari Surabaya ini. Wandami Bante, anumodana atas kesempatannya. Saya mau bertanya Bante, kita sebagai meditator itu bagusnya melatih samatha bhavana dulu atau vipassana dulu baru samatha atau berbarengan? Itu pertanyaan pertama Bante. Mungkin mau dijawab dulu atau saya langsung lanjut ke pertanyaan kedua Bante? Baik, saya jawab dulu ya. Di dalam praktik meditasi, kita sebagai seorang praktisi, apakah kita dalam latihan itu harus melaksanakan samatha dulu baru vipassana atau sebaliknya? Dalam pembahasan sebelumnya saya juga sudah pernah singgung, di dalam melaksanakan praktik atau menjadi seorang praktisi yang berhubungan dengan praktik vipassana, itu ada 2 tahapan. Yang pertama, ada praktisi-praktisi yang mengikuti yang namanya samatha niyaka. Artinya dia sepenuhnya tidak akan mengarahkan diri kepada praktik vipassana jikalau dia belum benar-benar mahir di dalam samatha. Artinya orang ini bisa sampai pada pencapaian jana, tingkatan ketenangan yang tingkat tinggi, baru dia mengarahkan diri pada praktik vipassana. Dan orang-orang seperti ini, kalau dia mampu menembus kesucian dari hasil praktik ini yang akan menyebabkan dia menjadi orang yang memiliki yang namanya abhinya, kekuatan batin. Tetapi ada juga praktisi yang hanya sekedar memperoleh tahapan kanika samadhi. Kanika samadhi itu samadhi awal, ketenangan yang sifatnya mendasar, permulaan. Dia langsung
mengarahkan diri pada wipasana itu sendiri. Ini namanya wipasana niyaka. Artinya bahkan ketika seorang wipasana niyaka sekalipun membutuhkan yang namanya tingkatan ketenangan pikiran, walaupun itu hanya pada level kanika samadhi. Jadi satu hal yang harus kita pahami adalah tidak akan mungkin wipasana itu muncul tanpa didasari oleh ketenangan pikiran. Maka kenapa tadi juga sudah Bante katakan sila, samadhi dan panya ya, ini merupakan satu kesatuan yang saling menyokong antara satu dengan yang lain. Jadi wipasana tidak akan muncul kalau tidak ada ketenangan. Maka artinya di dalam praktik itu harus ada kemunculan samadhi, baru wipasana itu muncul. Artinya kita butuh samatha, tetapi tidak harus sampai pada tahapan-tahapan upacara samadhi atau apana samadhi. Cukup pada tahapan kanika sekalipun kita sudah boleh atau bisa mengarahkan diri pada praktik wipasana itu sendiri. Jadi ngerti ya, jelas. Karena kanika samadhi itu sekalipun dicapai dari praktik samatha. Kalau tidak ada keterfokusan pikiran di situ pada objek, ketenangan tidak bisa muncul. Pernah dengar riwayat hidup Ibu Rupasari, ibunya Bante Sariputra, yang pada saat itu Bante Sariputra mengajarkan nilai-nilai luhur Sang Buddha atau Buddha Nusati. Jadi Bante Sariputra itu mengulang Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho, terus sampai 9 nilai-nilai luhur itu diulang-ulang oleh Bante Sariputra. Kemudian Ibu Rupasari itu dengan secara seksama mendengarkan pengulangan dari Buddha Nusati itu secara terus-menerus, muncul ketenangan di situ. Ketika pikirannya tenang, terfokus pada bait-bait kalimat Buddha Nusati tadi, pikirannya menjadi tenang. Ketika pikirannya tenang, disitulah muncul kebijaksanaan. Tercapailah ya kesucian tingkat Sotapanna. Jadi artinya apa? Kebijaksanaan ini muncul karena disokong oleh adanya ketenangan pikiran. Jadi wipasana muncul karena adanya samadhi. Panya muncul karena adanya samadhi. Jadi ini yang mungkin sering kita tidak sadari, sehingga kita bisa jadi mengerti bahwa oh tidak apa-apa, tidak usah ada samatha, kita langsung wipasana. Memang pada kenyataannya bisa jadi kita itu praktiknya samatha, wipasana. Tetapi bahkan itu pun membutuhkan ketenangan. Yang namanya ketenangan yang menghasilkan ketenangan itu adalah samatha itu sendiri.
Itu yang namanya samadhi. Dimengerti ya? Jadi artinya kita tidak bisa mengatakan vipassana itu berdiri sendiri tanpa ada samadhi. Jadi samadhi itu dibutuhkan. Demikian pula halnya dengan sila tadi. Jadi sila itu ibarat seperti pondasi di mana tempat kita berpijak. Kalau tidak ada tempat kita berpijak, bagaimana kita bisa berdiri, bagaimana kita bisa duduk? Ya. Ya, baik Bante. Pertanyaan kedua, gimana kita bisa memverifikasi meditator ini sudah mencapai jhana 1, 2, 3 atau 4? Terus seseorang mencapai jhana itu hanya ketika sedang duduk sitting atau di kehidupan sehari-hari, oh si meditator ini udah capai jhana. Demikian Bante. Terima kasih. Itu sepenuhnya si praktisi yang mengerti dan memahami dirinya. Kalau orang lain kan hanya bisa melihat dari luar. Tapi yang paling tahu kondisi batin masing-masing tentu adalah praktisi itu sendiri, kecuali ada guru atau orang lain yang pencapaiannya lebih tinggi. Bisa saja dia mengerti dan memahami kalau dia artinya memiliki misalnya abinya yang berhubungan dengan mampu atau kemampuan membaca pikiran orang lain. Dia bisa tahu, oh kondisi pikiran orang ini seperti apa. Tapi kan artinya setiap individu itu paling tidak dia paham tentang dirinya sendiri. Sekarang ini kondisi pikiran saya seperti apa. Nah, jadi kita mesti mengacu kepada faktor-faktor jhana itu apa saja. Ada namanya witaka dan wicara, ya, piti, suka dan ekagata. Apakah kelima faktor daripada jhana ini ada pada diri kita? Itu yang tahu diri kita masing-masing. Ya, witaka, wicara, ya, kemampuan kita untuk membuat, ya, pikiran ini berpegang teguh pada objek. Artinya dia tidak lari dari objek. Ya, yang misalnya kita menggunakan napas sebagai objek. Napas masuk, napas keluar. Perhatian kita tidak lari. Ya, pikiran kita tetap fokus pada napas masuk, napas keluar. Artinya dia tidak pergi mencari objek-objek lain. Itu bisa bertahan secara terus-menerus. Ya, witaka, wicara. Kemudian piti, pikiran yang giur, yang girang. Artinya dia memiliki satu kegiuran, kegirangan terhadap pencapaian daripada samadhi itu sendiri. Ini yang akan membuat kita itu bisa bertahan secara terus-menerus dalam praktik samadhi itu sendiri. Kemudian apakah muncul yang namanya suka, kegembiraan, kebahagiaan. Kemudian yang terakhir ekagata, kemanunggalan pikiran terhadap objek. Artinya pikiran itu sudah tidak lari sama sekali dari objek. Apapun yang terjadi, apapun rintangan, godaan,
Bahkan dikatakan bom pun jatuh di sebelah kita, di samping kita, tidak akan kaget. Kenapa demikian? Karena pikiran tadi sudah benar-benar kokoh pada objek, tidak lagi goyah. Nah, kalau kita ini kan kadang-kadang duduk meditasi baru ada nyamuk aja sudah pikiran kita udah lari dari objek. Baru ada orang buka pintu saja ngek, pikiran sudah, ini orang kok nggak bisa diam, muncul rasa kesal, muncul satu rasa benci. Artinya pikiran kita belum benar-benar bisa diam, bahkan witaka wicara pun belum muncul. Ini yang sering terjadi pada seorang praktisi, sehingga ya sulit untuk bisa terus maju. Maka ya memang mau tidak mau ini harus dilatih secara terus, secara kontinu dan benar. Karena tidak semua praktisi itu juga memiliki satu pemahaman yang benar dalam latihan. Masih ada ya praktisi-praktisi yang terkadang ketika meditasi itu pikirannya melamun ke sana kemari sampai waktunya habis, bunyi alarmnya bunyi, baru sadar, oh tadi saya ngelamunin ini, ngelamunin itu. Ya kalau seperti ini kondisinya terus menerus ya bertahun-tahun pun kita meditasi ya begitu-gitu saja. Jadi ini memang mau tidak mau harus kita perbaiki. Ketika kita sudah paham ternyata oh begini ya memang gimana caranya? Maka kenapa saya selalu mengatakan begitu penting pemahaman tentang teori yang benar dalam meditasi itu harus ada dalam setiap praktisi. Sehingga bukan hanya sekedar kita itu duduk ya menghabiskan waktu 1 jam 2 jam. Karena duduk berjam-jam sekalipun tidak menjamin latihan seseorang itu maju atau tidak. Yang paling tahu tentu ya diri kita masing-masing. Ya mungkin orang lain hanya melihat kita, wow ini hebat bisa duduk 2 jam, 3 jam. Tapi kan yang paling tahu diri kita. Ini. Ya jadi indikatornya yang paling tahu adalah diri kita. Tetapi paling tidak kalau orang lain bisa menilai setelah dia meditasi, oh orang ini lebih bisa menjadi penyabar, lebih bisa mengendalikan diri, yang tadinya suka ngomel sekarang kok kalem. Itu indikator yang bisa kita lihat dari seseorang. Tetapi intinya kembali kepada diri kita, yang paling tahu adalah diri kita. Orang hanya bisa menilai dari tampak luarnya saja. Ya, terjawab ya pertanyaannya. Ya. Bante. Ya, soalnya Cici ini datangnya jauh dari Surabaya. Ya. Nah, punya kesempatan untuk ikut meditasi di sini ikut karena kemarin sempat ikut di Ubaya ya. Nah, retreat di Ubaya. Di Ubaya itu tempatnya sangat mendukung, tapi kosnya juga besar kalau kita dari Medan ya. Ya tahun ini itu sampai 100 orang total semua ya, dan Bantenya juga cukup banyak yang ikut ya. Peserta dari Medan itu selalu mendominasi walaupun acaranya di Surabaya, itu termasuk wilayah Jawa Timur ya, Mojokerto, Trawas, Ubaya, UTC ya, Universitas Surabaya Training Center. Jadi itu merupakan tempat yang mana menjadi milik Universitas Surabaya tapi untuk training centernya. Jadi tempatnya sangat mendukung ya, tapi yaitu kosnya lumayan besar karena tempatnya bagus ya, sarananya bagus, semua bagus ya. Jadi kalau istilahnya benar-benar kita mau latihan itu cocok, tapi kalau tidak benar-benar ya buang energi, buang materi, buang waktu ya. Maka kenapa orang-orang yang ke sana itu adalah yang memang benar-benar mau latihan ya. Jadi kalau sudah seperti itu enak ya,
Mau sebanyak apapun orang, kalau benar-benar semua punya satu niat inisiatif yang baik, yang benar, ya enggak ada masalah. Ya. Yang susah itu hanya sekedar ngikuti teman. Disuruh jangan ngobrol, ya, ngobrol aja kerjaannya. Ya. Tapi ya begitulah ya. Ada selalu nilai positif dan negatif. Ada lagi, mungkin satu lagi pertanyaan. Ya silakan kok. Betul, itu samatha kewipasana. Kalau sudah seperti itu poinnya, artinya rasa sakit muncul dan kita tidak bisa lagi konsen terhadap napas. Artinya kita kasihlah pikiran ini untuk bekerja mengamati apa yang muncul dan tenggelam tadi. Itu dari samatha ke wipasana. Hanya saja di situ tidak cukup kuat ketenangannya. Kenapa tidak cukup kuat? Karena kita sudah terganggu dengan rasa sakit tadi. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan pengamatan terhadap kemunculan dan kelenyapan daripada rasa sakit tadi dengan mengembangkan wipasana. Itu bisa saja kita lakukan. Dengan demikian, seiring dengan kita merubah posisi kita duduk, kemudian kita mengamati yang namanya anicca, dukkha dan anatta tadi, itu bisa saja muncul satu pemahaman yang benar terhadap batin dan jasmani ini, sehingga muncul kebijaksanaan. Tetapi kalau kita ingin agar supaya pikiran itu menjadi tenang seperti yang kita alami di awal daripada meditasi kita, ya mau tidak mau kita merubah posisi duduk, ya kembali tarik napas. Ya, napas masuk, napas keluar. Nanti kalau sudah pikiran itu benar-benar bisa fokus pada napas masuk dan napas keluar, dengan sendirinya rasa sakit, rasa kesemutan, kebas tadi tidak akan mengganggu. Kenapa kita terganggu oleh rasa sakit dari kebas atau kesemutan itu? Karena pikiran itu belum benar-benar fokus pada napas masuk dan napas keluar. Karena ingat bahwa pikiran itu dia hanya bisa menerima satu objek di saat yang bersamaan. Jadi dia kalau sudah fokus, apalagi kalau sudah yang namanya pada tahapan ekagata tadi, itu rasa sakit dari jasmani ini tidak akan terasa, walaupun sakit itu ada. Kita tidak bisa pungkiri bahwa jasmani ini tetap dia mengalami satu rasa sakit dan sebagainya. Tapi karena pikiran sudah memiliki pekerjaannya sendiri. Apa pekerjaannya? Objek tadi. Fokus pada objek tadi sehingga ya tidak mengganggu. Ya, jadi bukan berarti orang-orang yang tahan duduk 2 jam, 3 jam, dia bukan berarti tidak ada kesemutan, ada, tetapi pikiran tadi sudah tidak terpengaruh dengan rasa sakit. Kenapa? Karena dia sudah benar-benar kuat konsentrasinya. Jadi rasa sakit muncul sebenarnya karena pikiran tadi belum benar-benar fokus atau konsentrasi pada objek. Nah, sebenarnya dalam keseharian kita, teknik-teknik ini ya sudah banyak kita lihat, kita diajarkan. Dokter saja kalau mau suntik pasien itu tarik napas. Tarik napas. Nah, pada saat kita tarik napas, dia cucuk kita pakai jarum. Maksudnya itu psikologinya paling tidak ya, ketika kita
pikiran tadi, menarik napas, itu perhatiannya tidak sepenuhnya ada pada rasa sakit yang muncul dari tusukan jarum. Nah, jadi tekniknya kalau seperti itu kita sudah tidak tahan lagi terhadap rasa sakit dari kesemutan tadi, ya bisa. Jadi bisa kedua-duanya, benar ya. Ya, sadu. Jadi saya rasa itu ya, mikrofonnya dua-duanya baterainya habis. Ini yang ketiga. Saya beberapa kali sudah seperti itu. Jadi mungkin ini Bante cukup lah. Anak-anak yang bagian live streaming bilang enggak Bante, enggak katanya. Bukan, maksudnya bisa jadi makhluk yang nggak nampak ataupun kita kan nggak tahu juga kan. Tapi mudah-mudahan di sini aman lah semua ya, karena tidak, intinya ya sesuatu yang tidak nampak dan sebagainya itu bukan berarti tidak nampak lantas tidak ada. Tapi kita juga tidak perlu istilahnya terlalu mistis-mistis lah bicara. Kita logika saja ya. Jadi pada saat ceramah malam asada juga seperti itu ya. Oke ya, saya rasa itu saja yang nanti di-cut ini ya, jangan masuk di YouTube ya. Ya karena ITBC itu kadang-kadang itu dari awal kita puja sore, baca parita itu sampai terakhir nanti itu masuk di YouTube, nggak dipotong sama anak-anak. Diedit ya. Oke. Baik ya, saya rasa itu yang dapat Bante sampaikan. Kurang lebihnya ya mohon maaf ya. Nanti kita ketemu lagi di hari Selasa ya. Selasa mungkin. Kenapa kita pakai Bhakti Sala ini? Karena Bhakti Sala depan itu masih sembako yang dari Patidana kemarin belum lansir ke gudang, jadi masih berantakan ya. Jadi kadang-kadang kondisi ruangan, lingkungan itu penting juga untuk mendukung ketenangan di dalam praktik kita. Nah, jadi apalagi kalau orang-orang yang memiliki dosa carita namanya, yang unsur kebenciannya tinggi, dominan. Artinya dalam setiap individu orang itu ada karakter-karakter yang sifatnya sangat menonjol. Jadi kalau orang yang memiliki dosa carita, itu kadang-kadang bisa membuat ya lingkungan yang tidak mendukung dan sebagainya, itu bisa membuat dia itu jadi gelisah ya. Muncul satu pikiran kesal dan sebagainya ya. Itu dosa carita namanya dalam praktik ya. Kalau orang-orang yang memiliki moha carita, itu membutuhkan suasana. Moha itu kebodohan batinnya yang lebih dominan ya. Bukan berarti yang lain tidak ada karakter-karakter yang lain, tetapi yang paling dominan itu sifat bodohnya. Nah, itu membutuhkan suasana yang terang ya, benderang ya. Atau orang-orang yang sifat malasnya lebih dominan, itu tidak bisa meditasi di tempat-tempat yang kayak remang-remang, nanti tidur dia ya, bisa seperti itu ya.
Jadi masing-masing individu itu memiliki karakter yang berbeda-beda, dan ini juga penting untuk kita pahami. Artinya diri kita sendiri harus paham bahwa saya ini orangnya seperti apa, saya itu seperti apa. Apakah saya itu orang yang karakternya malas, apakah saya itu orang yang karakternya memiliki nafsu keinginan yang menggebu-gebu, atau apa gitu. Dengan demikian sebenarnya dari situ kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan sehingga praktek kita bisa paling tidak lebih cepat maju. Ini penting, itu namanya carita ya. Ada ya, jadi penting juga ya. Jadi saya rasa itu mari kita tutup ya dengan patidana ya.